Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Injil Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-8 berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan merenungkan firman Allah serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita kembali harus beribadah dengan semakin terpisah. Kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing, menyendiri bersama keluarga kita masing-masing. Dan kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama di gedung gereja untuk sementara waktu sekali lagi. Dan tentu saja ketika kita kembali masuk dalam momen yang seperti ini, kita kembali merasakan kesendirian, kita merasakan keterpisahan dari saudara-saudara, dari teman-teman, dari persekutuan kita di gereja GKJ Ungaran ini khususnya. Dan tentu saja kita bisa memahami bahwa kesendirian, keterpisahan dari persekutuan, dari persaudaraan, itu adalah sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Tentu kita merasakan bahwa hidup ini sangat tidak nyaman, tidak mengenakkan ketika kita harus sendirian. Saya kira tidak ada satu orang pun yang merasa nyaman, yang merasakan kebahagiaan ketika ia harus hidup menjalani kehidupannya itu seorang diri, terpisah dari orang-orang lain. Dan tentu saja semua ini kembali kita rasakan karena pandemi yang sampai sekarang ini masih belum selesai. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, sekalipun pandemi ini masih belum selesai, dan kita kembali berada dalam situasi keterpisahan, situasi sendirian dalam keluarga, kita tetap diajak untuk bisa merayakan, mengingat kembali, menemukan makna-makna Natal dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada pada momen Advent, dan sekarang kita sudah memasuki masa Advent minggu yang kedua. Nah, tentu saja Advent dan Natal pada tahun ini akan terasa begitu jauh berbeda dari masa-masa Advent dan perayaan Natal yang sebelumnya bisa kita lakukan. Ketika pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan sukacita karena kita bisa bersekutu bersama dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita dalam persekutuan di GKJ Ungaran ini. Akan tetapi sekarang, bahkan pada masa persiapan menyambut Natal, masa Advent ini saja kita terpaksa harus memisahkan diri. Kita terpaksa harus terpisah dari persekutuan. Akan tetapi meskipun dalam situasi demikian,
kita tetap diajak untuk bisa menemukan makna Natal. Terkhusus juga kita bisa diajak untuk menemukan kebahagiaan di masa Advent ini. Sekalipun kita tentu saja bisa memahami bahwa di masa Advent ini ketika situasi jauh berbeda, kita tidak bisa bergerak bebas, beraktivitas normal, perasaan-perasaan tidak semangat, loyo, malas dan lain sebagainya itu tentu tumbuh dalam hati kita masing-masing. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin mengajak kita semua bahwa meskipun dalam situasi yang sangat tidak normal ini, dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan ini, kita tetap bisa merasakan makna Natal dan juga Advent dalam diri kita masing-masing. Tentu kita semua bisa menyadari dan kita bisa sepakat bahwa dalam masa Advent ini kita sangat merindukan, kita menginginkan, kita mendambakan sebuah situasi yang jauh lebih baik. Kita mengharap bahwa situasi pandemi ini segera berakhir dan situasi yang kita hadapi sehari-hari bisa segera membaik dalam kehidupan. Artinya kita mengharapkan ada sebuah situasi yang jauh lebih baik dari situasi yang sekarang kita rasakan. Demikian juga artinya kita bisa menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa kita mengharapkan ada sebuah situasi yang jauh lebih menyenangkan, situasi yang lebih indah, situasi yang baik, yang bisa membuat kita merasakan kebahagiaan. Dan kalau pengharapan-pengharapan ini bisa kita letakkan pada kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya kira kita bisa mengatakan bahwa dengan munculnya kesadaran akan pengharapan itu, kita sudah betul-betul masuk dalam masa Advent. Nah, kenapa demikian? Masa Advent adalah masa penantian akan juru selamat. Masa Advent adalah masa penantian akan kehadiran Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Nah, kita semua tahu bahwa dalam masa Advent itu sebetulnya bukan semata-mata untuk menantikan tanggal 25 Desember, tetapi kalau kita melihat pada keseluruhan konteks di Alkitab, masa penantian ini adalah masa akan penantian datangnya penggenapan janji. Sebagaimana yang sudah kita baca di kitab Yesaya maupun juga di kitab Mazmur, kita semua bisa menyadari, kita bisa memahami bahwa penantian akan penggenapan janji kehadiran juru selamat itu sudah dinantikan sejak dahulu kala. Nah, dan sekarang masa Advent juga kita peringati sebagai masa kita menyambut kehadiran juru selamat itu. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, sekarang kita belajar dari Injil Markus. Nah, Injil Markus saya kira menunjukkan ada sebuah hal khusus yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Injil Markus ingin mengajak kita melihat sesuatu yang berbeda yang tidak ditunjukkan dalam Injil yang lain. Ya, ini bahwa kalau kita melihat di Injil Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dan rupanya permulaan Injil tentang Yesus Kristus ini semata-mata tidak dimulai ketika Yesus hadir. Kita bisa melihat bahwa di Injil Matius dimulai itu dengan silsilah Yesus. Lukas dimulai dengan adanya berita tentang kelahiran Yohanes dan juga Yesus. Yohanes mengangkat bahwa Yesus itu sekarang sudah hadir. Yesus adalah firman yang sudah hadir. Akan tetapi Injil Markus ingin mengajak kita belajar ada sesuatu yang lain. Injil Markus memulai Injil tentang Yesus Kristus itu dengan munculnya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis pun memunculkan sebuah seruan
yang tidak terlalu muncul dalam permulaan Injil-Injil yang lain, yaitu adanya seruan untuk kita bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Nah, kenapa ini menjadi menarik untuk kita perhatikan? Saya merasa bahwa hal ini menjadi menarik untuk kita perhatikan karena penggenapan akan janji kehadiran Sang Juru Selamat dalam diri Yesus Kristus itu semata-mata tidak dimulai akan kehadiran Yesus Kristus itu sendiri, tetapi sekarang penggenapan janji itu justru ternyata dimulai pada sebuah seruan untuk bertobat. Artinya, untuk kita memulai mempersiapkan diri menyambut kehadiran Sang Juru Selamat, itu dimulai dari dalam diri kita. Kita diajak untuk kita menunjukkan pertobatan kita. Bahwa penggenapan janji itu dimulai seketika ketika kita diajak untuk bertobat. Nah, bertobat itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini berada dalam kondisi tidak selamat dan kita membutuhkan seorang penolong untuk menyelamatkan kita. Artinya ada sebuah kesadaran yang tumbuh. Yang awalnya tidak percaya, sekarang kita menjadi percaya. Yang awalnya kita tidak tahu bahwa kita tidak selamat, sekarang kita diberitahu, kita diajak untuk menumbuhkan kesadaran untuk kita bisa merasakan bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, bahwa kita butuh seorang penolong untuk mengeluarkan kita dari situasi kondisi yang tidak selamat ini. Nah, saya kira momen Advent yang semakin tidak menentu ini, momen Advent di masa pandemi ini bisa membantu kita untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita butuh pertolongan. Ketika kita sekarang begitu terbatas dalam kehidupan, untuk bersosialisasi dengan orang lain saja kita masih sangat terbatas. Kita terus diajak untuk tetap menggunakan masker, tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa berpelukan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita dalam kehidupan ini sangat terbatas. Nah, seharusnya momen ini juga menjadi momen bagi kita untuk kita semakin sadar bahwa kita butuh situasi yang jauh lebih baik dari situasi sekarang. Bahwa kita butuh seorang juru selamat, kita butuh seorang penolong untuk membawa kita keluar dari situasi sulit. Situasi sulit yang disebabkan karena pandemi saat ini, tetapi kita juga butuh penolong untuk kita bisa keluar dari situasi sulit karena dosa kita. Nah, pertobatan itu juga mengandung aspek penyerahan diri untuk kita bisa ditolong, kita menyerahkan diri untuk kita merasakan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, di masa Advent minggu yang kedua ini, ketika sekarang kita terbatas untuk kembali beribadah di lingkup keluarga kita masing-masing, kita diajak untuk kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. Kita membutuhkan pertolongan supaya situasi yang kita hadapi saat ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali hidup dalam situasi yang baik. Kita berada dalam situasi yang menyenangkan. Marilah kita melihat bahwa situasi pandemi ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita semakin menumbuhkan kerinduan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita, tetapi juga terlebih dari itu, kita semakin menumbuhkan kerinduan untuk kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan Allah kita. Amin. Saat hening untuk kita.
Saudara-saudara sekalian, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami umat-umat-Mu ini menyadari dan merasakan bahwa situasi yang saat ini kami hadapi, situasi yang saat ini kami rasakan adalah sebuah situasi yang sangat tidak mengenakan. Adalah sebuah situasi yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Ketika kami saat ini tidak bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami dalam persekutuan di gereja-Mu, kami tidak bisa bertemu, beribadah bersama-sama di gedung gereja, kami merasakan bahwa kami begitu terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, agar kami bisa segera keluar dari situasi yang sangat tidak menyenangkan ini. Akan tetapi Tuhan, kami juga menyadari bahwa kiranya melalui setiap situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang menyulitkan kehidupan ini, kami bisa menemukan titik-titik kesempatan, kami bisa menemukan secercah cahaya pertolongan yang Engkau berikan. Dan kiranya Tuhan, melalui situasi yang sulit, ketika saat ini kami terbatas untuk hanya beribadah dalam keluarga kami masing-masing, kiranya kami senantiasa bisa menumbuhkan kesadaran bahwa dalam kehidupan ini kami membutuhkan pertolongan, bahwa kami merindukan adanya situasi yang jauh lebih baik. Kami mengharapkan kedatangan-Mu untuk bisa mengeluarkan kami dari situasi-situasi yang sulit. Kiranya Tuhan, melalui situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, bisa semakin menumbuhkan kesadaran dalam hati kami ini bahwa kami membutuhkan Engkau Sang Juru Selamat. Bahwa kami membutuhkan pertolongan dari Engkau supaya kami bisa hidup dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau dalam situasi yang lebih baik dari yang kami rasakan saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kiranya Engkau berkenan untuk menjamah hidup kami, Engkau memberikan petunjuk dalam hidup kami, Engkau menyadarkan kami bahwa dalam kehidupan kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, yang dalam keadaan tidak selamat. Untuk itu kiranya dengan situasi ini kami semakin Engkau sadarkan untuk kami bisa mengandalkan Engkau, merasakan cinta kasih yang Engkau berikan, agar kami mengandalkan Engkau sebagai penolong kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk Engkau tuntun, kami menyerahkan kehidupan kami agar kami bisa mempersiapkan diri menyambut kehadiran-Mu untuk kedua kalinya. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini berada dalam keadaan sakit. Kiranya saudara-saudara kami Engkau jamah, Engkau jenguk, agar mereka bisa segera merasakan kesehatan dan kesembuhan karena sakit penyakitnya. Dan kiranya melalui setiap proses pengobatan yang dijalani, saudara-saudara kami ini bisa segera merasakan kesehatan. Saudara-saudara kami ini juga bisa merasakan kuasa tangan-Mu bekerja dalam kehidupan mereka ketika Engkau menolong mereka dalam setiap kesulitan yang mereka rasakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Andreas Oktavianto yang ketika beberapa hari lalu kami menyadari, kami merasakan bahwa ternyata siapapun di dunia ini bisa terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kiranya ketika saat ini keluarga Bapak Andreas sedang melakukan isolasi mandiri, mereka menepi untuk sejenak, mereka bisa segera mendapatkan pemulihan, mereka bisa segera mendapatkan pertolongan dari setiap obat-obatan dan juga tentu saja daripada-Mu Tuhan. Kiranya kami sebagai sebuah persekutuan ini senantiasa bisa mendoakan gembala kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada Bapak Pendeta, Ibu Ida, dan juga anak-anak, supaya mereka senantiasa bisa merasakan pertolongan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang ada dalam persekutuan di gereja-Mu ini. Kiranya kami senantiasa Engkau berkati,
Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami agar kami bisa terhindar dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk seluruh Bapak Ibu majelis yang dengan sepenuh hati bersedia untuk memberikan pelayanannya kepada jemaat-Mu di tempat ini. Meskipun dalam situasi yang tidak ideal ini, kiranya segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari kemajelisan bisa dilaksanakan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini berada dalam pergumulannya masing-masing. Kiranya dalam setiap pergumulan yang dihadapi, saudara-saudara kami ini bisa segera mendapatkan jalan keluar. Engkau tolong untuk mereka bisa menemukan cahaya terang dalam kehidupan mereka yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan, melalui setiap pergumulan dalam kehidupan kami bisa senantiasa mengandalkan Engkau dan senantiasa merasakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa seru dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memasuki dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk menyadari keadaan kita yang memerlukan kehadiran Sang Juru Selamat, sembari kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Dan kini marilah kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.